Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Anies Baswedan! Anies Baswedan! Anies Baswedan! Anda mau tahu prestasi apa saja yang diperoleh oleh Bapak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode? Let's check it out. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Pemirsa, Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Walk memberikan penghargaan kepada Kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Ya, lalu bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam 21 Heroes 2020 dalam urusan transportasi? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi bagi pembangunan dan hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung gelaran Formula E Jakarta 2022 hingga berjalan dengan sukses. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Grand Launching Jakarta International Stadium pada malam tadi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower rumah susun sewa atau rusunawa. Rusunawa tersebut dibangun terintegrasi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan konsep kota maju. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero carbon dan green building sebagai pilot project. Bangunan ramah lingkungan ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan nol emisi karbon. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa tidak ada penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB 2019 untuk bangunan rumah di Jakarta dengan nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar rupiah. Namun pengecualian penghapusan pajak PBB untuk rumah para pahlawan, guru dan pensiunan guru, purnawira TNI, Polri, serta penerima jasa kehormatan dari Presiden. marah sama Anies Baswedan. Sebab kenapa popularitas Anies terus naik?
Padahal berbagai serangan dan fitnah lingkar kekuasaan di atasnya sangat membabi buta. Yang terbaru deklarasi FPI palsu sampai majelis presiden. Sebentar lagi mungkin akan ada deklarasi dukung Anies dari tersangka koruptor Harun Masiku sampai Juliari Batubara. Atau kalau kurang mungkin mereka harus bikin video tentara ISIS atau tentara Rusia dukung Anies. Biar fitnahnya nggak nanggung. Tapi kok nama Anies Baswedan semakin dicintai banyak masyarakat Indonesia ya. Marah bener saya. Ini orangnya nggak banyak. Ini orangnya betul-betul minoritas, kecil orangnya ini. Tapi berisik. Pemilik nama lengkap Anies Rashid Baswedan ini menjadi salah satu sosok yang terus dibincangkan masyarakat. Dibicarakan dengan baik, tapi tidak sedikit dibicarakan dengan buruk yang tidak sepantasnya. Seperti biasa, ia lebih memilih tidak menanggapinya. Dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mendapatkan panggung untuk terus mendapat sorotan media massa. Segala aktivitas dan sepak terjangnya selalu menghiasai berbagai kanal pemberitaan. Kiprahnya di dunia politik yang sangat dinamis, membuat Anies menjadi salah satu tokoh sentral yang digadang-gadang sebagai figur kuat untuk maju di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Tentu segala hal yang terkait dengan Anies menjadi komoditas politik. Jangankan Formula E, jangankan banjir, jangankan macet. Sendal jepit aja dipakai Anies ya. Sekarang bisa jadi ribut dan gaduh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus dibanjiri penghargaan atas prestasinya memimpin kota Jakarta. Namun, prestasi dan penghargaan ini kemudian mendapat fitnah dari para buzzer dan lawan politik Anies Baswedan dengan menggiring opini bahwa penghargaan-penghargaan tersebut dibeli dengan anggaran APBN DKI Jakarta. Fitnah para buzzer ini kemudian ditanggapi ramai oleh pengguna media sosial. Buzzer, itu yang mau memonopoli informasi kan? Iya. Kemudian mengabarkannya dengan satu arus. Anies itu kayak membiarkan diri digebukin kiri kanan gitu, dan dia biarkan aja. Sikap buzzer yang salah alamat salah sasaran memfitnah Anies Baswedan. Bahkan otak para buzzer dan lawan politik Anies ini penuh dengan kriminal, hingga kebiasaan mereka disematkan kepada Anies Baswedan. Lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan atas prestasi Anies itu adalah lembaga resmi dari dalam hingga luar negeri, bukan lembaga abal-abal yang dipikirkan para buzzer. Kementerian, penghargaan luar negeri, lembaga-lembaga resmi yang punya nama bergengsi, sebenarnya cukup buat pikiran waras meski gak menjelaskan sekalipun. Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep senungslep-nungslepnya. Karena itu gak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed masih begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja ya pegang. Lembaga-lembaga pemberi penghargaan, baiknya memberikan klarifikasi kepada para buzzer dan lawan politik Anies yang menuduh bahwa penghargaan-penghargaan yang diraih Anies adalah sogokan atau dibeli. Harusnya institusi resmi negara seperti kementerian yang memberikan penghargaan pada Anies bicara ke publik, kalau yang memberi penghargaan itu non-pemerintah. Ada kerawanan sosial, kriminalisasi, sampah, kali yang macet, drainase yang gak terurus, dan berbagai persoalan lain. Belum lagi konflik horizontal sebagai dampak dari kerubutan pemukiman itu. Kondisi kota yang amburadul otomatis juga akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Apapun level ekonominya, apapun strata ekonominya, kalau kotanya amburadul, ya semua akan merasakan dampaknya. Segambreng masalah ini kayaknya mau diselesaikan dengan satu cara oleh Anies Baswedan. Dapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya, pajang di tembok-tembok agar temboknya tertutup oleh sertifikat penghargaan. Wajar saja Anies ini sibuk mengejar penghargaan untuk menutupi kekurangannya ini. Sertifikat penghargaan itu bisa dijadikan kosmetik untuk menutup dengan wajahnya. Sertifikatnya mirip kayak pemutih wajah, diisikan dari alih-alih cantik malah memang. Di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu entrepreneur. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan.
saya cuma punya satu keyakinan, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah otoritas kekuatan seluruh lapisan langit dan bumi. Anies Baswedan.